Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan mengembangkan Reserve Transcription Loop Mediated Amplification atau RT-LAMP, dan alat ini disebut lebih murah dan hemat waktu untuk mendeteksi COVID pada manusia dibandingkan dengan alat tes PCR. Melalui penandatanganan MOU antara BRIN dan PT Biosense Medica Indonesia, BRIN akan mengembangkan dan segera memproduksi teknologi terbaru dalam mendeteksi COVID-19 pada manusia. Reserve Transcription Loop Mediated Amplification atau RT-LAMP menjadi metode alternatif mengganti PCR untuk mendeteksi COVID-19. RT-LAMP diklaim memiliki waktu mendeteksi COVID-19 dalam waktu 40 menit, jauh lebih singkat dibandingkan dengan tes PCR. Sama dengan metode PCR, RT-LAMP juga membutuhkan sampel lendir dari pangkal tenggorokan dan juga pangkal hidung. Saat ini, RT-LAMP juga telah mendapatkan izin edar dan akan segera dipasarkan. Ini sebenarnya meningkatkan performa juga dari sisi deteksinya. Selain kita juga bisa secara real time, kita bisa mengikuti proses amplifikasinya itu berjalan, itu kita bisa lihat, jadi mengurangi subjektivitas sih sebenarnya. Jadi ini sangat mendukung itu yang menyebabkan juga performanya ini jadi hampir bisa dibilang hampir setara dengan PCR, karena kita juga sampai bisa mendeteksi kalau di PCR itu kan ada CT ya. CT 36 kita masih bisa mendeteksi. Jadi kemudian juga saliva yang load virusnya juga lebih rendah gitu ya. Kalau misalnya kita pantau juga dengan alat ini itu juga jadi meningkatkan ini juga setara juga dengan swab orofaring, oro atau nasofaring. Jadi lebih ini aja sih meningkatkan sistem deteksinya, performanya lah. Pertama RT-PCR kita tahu ya. RT-PCR itu menggunakan CT. Nah, CT itu adalah satu siklus perubahan suhu. Jadi yang dipakai itu kalau tidak salah di antara 60, 72, 95. Itu berputar satu siklus segitu. Nah, makanya CT 36 berarti 36 kali siklus. Nah, kalau RT-LAMP itu tidak pakai siklus. RT-LAMP itu cukup satu suhu di 65 derajat. Itu Bu Chandra ya. Nah, 65 derajat cetat dimasukkan regennya. Nah, regennya dia akan mengejar target dan membuat suatu reaksi berantai. Gitu. Nah, itu prosesnya cukup singkat, cuma 30 sampai 40 menit. Dibandingkan dengan RT-PCR itu bisa sampai 2 jam atau 2 jam setengah gitu ya. Karena dia siklusnya berulang-ulang. Jadi memang ini keunggulannya adalah waktunya lebih singkat.